Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Kali ini saya akan meringkas film The Beach House yang dirilis tahun 2019. Film yang bergenre drama dan misteri ini berkisah tentang perjuangan sepasang kekasih yang berlibur ke sebuah rumah pantai, di mana mereka harus bertahan hidup dari penyakit misterius. Nah, apakah mereka dapat bertahan? Berikut ringkas filmnya. Film dimulai dengan fenomena alam berupa kemunculan gelembung gas dari bawah laut yang perlahan-lahan naik menuju permukaan, di mana gas tersebut perlahan mulai menyatu dengan lingkungan sekitarnya, dan fenomena alam ini terjadi tanpa ada yang menyadarinya. Scene kemudian berpindah dengan kedatangan sepasang kekasih yang sebenarnya punya masalah dalam hubungan mereka, dan bermaksud memperbaikinya dengan cara menghabiskan waktu bersama di sebuah rumah pantai. Di sini ada seorang gadis namanya Emily. Dia seorang mahasiswi di mana Emily tampak begitu senang dengan suasana nyaman dan tenang di daerah tersebut. Dan ini adalah kekasihnya Emily yang bernama Randall. Bertolak belakang dengan Emily yang hendak menyelesaikan studinya, Randall sendiri diceritakan putus kuliah dengan alasan yang kurang jelas. Dan alih-alih mengecek kondisi rumah, keduanya pun langsung menuju lantai 2 untuk memadu kasih. Scene kemudian berpindah ketika Randall mengajak Emily untuk tinggal di rumah pantai milik ayahnya dengan alasan yang cukup klise, yakni daripada rumahnya kosong lebih baik dihuni oleh mereka berdua. Tapi Emily menolak ide Randall tersebut dengan alasan ingin melanjutkan kuliah pasca sarjananya. Kemudian pembicaraan berakhir dengan perginya Emily ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Emily kemudian menyempatkan diri untuk mengecek kondisi rumah, yang kemudian dia merasa aneh dengan kondisi rumah tersebut yang tampak seperti ada penghuninya. Dan benar saja, karena tidak lama kemudian terdengar suara orang yang memasuki rumah. Emily secara spontan bersembunyi dan berusaha mengintip orang tersebut, kemudian naik ke lantai atas untuk membangunkan Randall. Mereka bergegas untuk segera turun ke lantai bawah, dan dikejutkan dengan kemunculan seorang wanita yang setelah dilakukan perkenalan singkat, ternyata wanita tersebut adalah teman ayahnya Randall yang bernama Jane. Kemudian tak lama muncul suaminya yang bernama Mitch, yang merupakan rekan kerja ayahnya Randall. Dan hal yang mengejutkannya adalah mereka diizinkan tinggal di rumah pantai tersebut oleh ayahnya Randall untuk berlibur. Raut wajah Emily spontan berubah kecewa mengetahui hal tersebut. Keinginannya menghabiskan waktu bersama Randall pupus sudah karena kehadiran Mitch dan Jane. Kemudian dia keluar meninggalkan mereka bertiga. Di luar, Emily merenung dan tanpa sengaja melihat suatu makhluk aneh dekat kakinya yang sepintas mirip hewan laut. Tapi anehnya, hewan tersebut bisa sampai di daratan. Randall kemudian meminta maaf kepada Emily karena tidak tahu kehadiran Mitch dan Jane. Lalu Emily mengajak Randall untuk mencari tempat tinggal lain agar mereka punya privasi dan lebih bebas. Namun dengan kebolehannya, Randall berhasil meyakinkan Emily untuk tetap tinggal di rumah tersebut. Malam pun tiba, terlihat mereka makan dan minum bersama, di mana Randall menunjukkan kebolehannya makan kerang yang merupakan makanan favoritnya waktu kecil. Dan hanya Emily satu-satunya yang menolak makanan laut tersebut. Sampai pada akhirnya mereka kehabisan minuman, dan Randall menawarkan tanaman herbal untuk mendapatkan sensasi nge-fly sebagai pengganti minuman yang habis. Mereka lalu berdiskusi bagaimana membagi rata tanaman herbal tersebut. Walaupun Emily awalnya menolak, namun pada akhirnya dia ikut menggunakannya juga. Setelah mereka menggunakan herbal tersebut, mereka terlihat sangat menikmatinya, sampai Emily ketiduran. Dan ketika terbangun, dia sendirian dan mencoba mencari yang lain. Ternyata mereka sedang menikmati pemandangan pinggir laut yang tidak biasa, di mana pantai dan tanaman sekitarnya dipenuhi cahaya biru yang indah. Emily dengan kemampuan akademisnya paham bahwa hal tersebut disebabkan oleh mikroba, namun dia heran kenapa bisa muncul di permukaan. Jane yang semakin penasaran akhirnya memberanikan diri melihatnya lebih dekat. Singkat cerita, Mitch tiba-tiba merasa pusing karena bau busuk yang menyengat. Dia tidak menyadari itu adalah pengaruh kabut asap atau mikroba yang muncul. Scene berpindah ke adegan di mana Jane sangat terpesona dengan keindahan tanaman tersebut. Padahal tanaman tersebut dipenuhi dengan mikroba yang sangat berbahaya serta dapat membahayakan dirinya sendiri. Di rumah, Emily membangunkan Randall yang sedang tidur di lantai. Karena kabut yang semakin tebal memasuki rumah, Emily tanpa sadar telah menghirup kabut tersebut dan mulai merasa pusing. Emily perlahan mulai kehilangan kesadarannya, namun pada akhirnya
Dia bersama Randall berhasil menuju ke kamar tidur dan pingsan. Pagi harinya mereka pun bangun dan masih merasa pusing. Mereka sempat kebingungan apakah disebabkan oleh tanaman herbalnya Randall atau kabut semalam dan bermaksud memastikan kondisi yang lain. Emily ke dapur dan bertemu dengan Jane dan bertanya tentang kondisinya. Namun Jane tidak merespon dan terlihat kebingungan. Emily sempat keheranan dengan kondisinya. Dan tiba-tiba Jane perlahan pergi ke kamarnya tanpa memperdulikan orang lain. Khawatir dengan kondisi Mitch yang tak terlihat di rumah, mereka bermaksud mencarinya di pantai. Namun karena cuacanya sangat cerah atau keduanya yang memang kurang niat, akhirnya mereka memutuskan untuk berjemur di pantai. Kebersamaan mereka berakhir ketika Randall harus ke kamar mandi dan sempat terlihat kunci mobil yang disimpan di sepatunya Randall. Di kamar mandi, Randall merasa aneh dengan air keran yang keruh dan terasa lengket. Tapi tiba-tiba dia dikejutkan dengan suara aneh dari kamar Jane. Randall mencoba membuka pintunya dan bertanya, Are you okay? Scene berpindah ke Emily yang sedang berjemur dan tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan Mitch yang entah dari mana. Dia terlihat seperti Jane yang kebingungan dan bercerita tentang masa lalu mereka, yang Emily sendiri tidak paham arah pembicaraannya. Belum tuntas bercerita, Mitch tiba-tiba berdiri dan ingin berenang. Emily yang melihatnya hanya membiarkannya. Mitch kemudian berjalan dan terus berjalan ke arah air sampai dia menghilang dan tidak terlihat lagi. Emily yang awalnya mengira Mitch ingin menunjukkan kebolehan berenangnya malah tidak kelihatan lagi. Dia mulai panik dan tanpa sengaja menginjak makhluk laut sejenis ubur-ubur dan mulai menyengat kakinya. Emily mulai meringis kesakitan dan berusaha pergi dari tempat tersebut. Dan sekilas, dia memperhatikan tepi pantai telah dipenuhi oleh makhluk tersebut. Emily yang meringis kesakitan kemudian berjuang menaiki tangga menuju rumah untuk mendapat pertolongan. Emily meminta bantuan Randall, namun karena tidak mendapat respon, dia akhirnya menggunakan alat seadanya untuk mengeluarkan cacing dari kakinya. Dia begitu terkejut dengan ukuran cacing yang ada dalam kakinya. Kemudian dia mengobati luka yang ada dalam kakinya. Scene berpindah ketika Emily mendapati Randall yang sedang dikejar oleh Jane yang menyerupai seperti zombie dan sangat mengerikan. Emily sangat terkejut dengan hal itu karena awalnya dia mengenal Jane yang baik hati dan ramah, kini berubah seperti zombie. Mereka spontan melarikan diri keluar rumah dan hendak pergi dengan mobil. Namun kuncinya ketinggalan di sepatu Randall yang ada di pantai. Saat itulah kabut tebal mulai muncul dan menyelimuti area tersebut. Emily spontan berusaha masuk ke dalam sebuah rumah tapi dikejutkan dengan kemunculan zombie. Mereka berdua segera pergi mencari bantuan dan menemukan mobil polisi yang kosong, di mana Emily mencoba menghubungi seseorang melalui radio dan hanya dijawab yang menyelimuti mereka bukanlah kabut dan tiba-tiba komunikasi terputus. Karena kondisi Randall yang semakin buruk, akhirnya Emily mencoba masuk ke sebuah rumah melalui sebuah jendela dengan cara memecahkan kacanya. Setelah berhasil masuk, dia mencoba mencari bantuan dan mendapatkan informasi kalau kabut tersebut merupakan kumpulan mikroba yang menyebar di udara. Informasi ini didapat Emily dari sebuah radio yang berhasil dia temukan di dalam rumah tersebut. Paham akan situasi yang mereka sedang hadapi, Emily mengajak Randall untuk terus bergerak mencari tempat yang aman. Namun karena kondisi Randall yang terus memburuk, akhirnya Emily mencari cara lain dan dia beruntung berhasil menemukan tabung oksigen yang dapat mereka manfaatkan untuk mendapatkan udara bersih. Kondisi Randall semakin memburuk, di mana dia mulai berubah seperti apa yang dialami oleh Jane. Ketika ingin kembali ke Randall, Emily tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan makhluk aneh yang sedang mendekap korbannya. Emily yang ketakutan spontan melarikan diri sambil memanggil Randall. Namun fakta mengejutkannya, Randall yang telah berubah justru hendak menyerang Emily. Emily tanpa ragu pun langsung memukul kepala Randall yang membuatnya pingsan. Setelah berhasil mendapatkan kunci mobil dan tabung oksigen, Emily pun segera menuju mobil untuk melarikan diri. Namun karena pekatnya kabut tersebut membuatnya sulit berkonsentrasi dan bernapas sehingga pada akhirnya dia pun menabrak sebuah pohon. Setelah sadar, Emily pun keluar mobil dan singkat cerita dia telah berjalan menuju air yang konsentrasi mikrobanya cukup tinggi sehingga membuatnya tidak dapat lagi bertahan lalu mengalami halusinasi dan kemudian pingsan. Singkat cerita, pada keesokan paginya, di mana suasana terlihat baik-baik saja,
dan di akhir film diperlihatkan tepian pantai yang berhasil dilalui Emily, namun dengan kondisi telah terinfeksi, yang terlihat dari sorot matanya yang telah berubah dan film pun selesai. Demikian ringkas film The Beach House tahun 2019 kali ini. Semoga kalian terhibur dan dapat kembali menyaksikan video ringkas film selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.